Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Mari sama-sama setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku.
menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Kami siapkan hati kami Bapa untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Biar firman-Mu yang mengajar kami, sehingga kami boleh berjaga-jaga Tuhan pada hari-hari yang jahat ini. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya urapan Allah yang maha tinggi mengalir turun, dan isi hati yang menyatakan Kau urapi Bapa dalam nama Yesus, menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar firman-Mu. Haleluya Tuhan. Aku mengasihi
hanyalah orang-orang yang senantiasa merenungkan firman-Mu, yang akan sanggup menghadapi seluruh problema dalam hidup. Oleh sebab itu Bapa, kesempatan siang ini kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman. Kami sudah memuji dan menyembah. Kiranya Engkau berkenan atas pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga keberadaannya boleh memuliakan nama Tuhan. Urapan kuasa-Mu melingkupi hamba-Mu ini. Pakai mulut, bibir, lidah hamba-Mu menjadi alat Tuhan untuk memberkati jemaat Tuhan dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami semuanya hendak mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sebelumnya Engkau sucikan dan kuduskan keberadaan kami, supaya tidak menjadi penghalang di dalam kami memahami firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Juga salam bagi siapapun Bapak Ibu Saudara yang pagi ini mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga. Kita sama-sama siapkan Alkitab kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan tab ataupun handphone bisa membukanya di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Tetapi saya akan bacakan mulai dari ayat 23 pasal yang kedua, karena ini masih satu perikop. Dan saya tidak akan bacakan semuanya. Bapak Ibu nanti bisa belajar atau baca di rumah. Dan tidak hanya pasal yang ketiga dalam Keluaran, tetapi Bapak Ibu bisa membacanya kitab Keluaran dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12, karena di situ ada tangan Tuhan yang membawa umat Israel keluar, menebus umat Israel dari perbudakan tanah Mesir. Yang ini adalah gambaran daripada penebusan yang sesungguhnya hidup kita orang-orang yang percaya. Ketika kita percaya di dalam Yesus Kristus, percaya bahwa darah Yesus mampu menebus kita dari dosa-dosa kita untuk menuju keselamatan. Nah, gambarannya sudah dipisahkan di dalam kitab Keluaran ini. Saya akan membaca kitab Keluaran pasal yang ketiga, tapi memulainya dari pasal 2 ayat ke-23. Bapak Ibu boleh simak. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata,
baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang sopan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan tema firman Tuhan pada pagi ini adalah menang atas kekhawatiran. Kelihatannya atau kedengarannya remeh, menang atas kekhawatiran. Kelihatannya mudah, tetapi sebenarnya ini memerlukan sesuatu hal yang bisa kita membuat menang. Menang artinya mampu mengalahkan, mampu mengatasi. Sedangkan kekhawatiran itu memiliki arti adalah ketakutan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Nah, itu kekhawatiran. Jadi rasa takut kita terhadap sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi, makanya dikatakan khawatir. Nah, firman Tuhan pagi ini hendak menyadarkan kita bahwa kita harus menang atas kekhawatiran itu. Kisah yang sudah kita baca tadi, latar belakangnya adalah ketika umat Israel atau seluruh dunia waktu itu mengalami bencana kelaparan. Bencana kelaparan yang begitu hebat mengakibatkan umat Israel ini datang ke Mesir, karena di Mesir ada stok, ada persediaan makanan yang berlimpah. Oleh karena Tuhan memakai Yusuf. Tetapi seiring berjalannya waktu, ketika umat Israel berada di Mesir, karena mereka merasa nyaman, akhirnya dia lupa pulang. Kalau Bang Toyib lupa pulang cuma 3 kali lebaran, 3 kali puasa. Tetapi umat Israel ini sampai berabad lamanya. Nah, biasanya kita juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kondisi kita nyaman, sering kita lupa pada Tuhan. Nah, bangsa Israel begitu. Ketika dia mengalami kelaparan, Tuhan izinkan datang ke Mesir, karena di Mesir ada stok makanan yang berlimpah. Tetapi bangsa Israel ini
manusia atau bahkan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kondisi kita nyaman, lupa. Jangankan kehidupan anak-anak Tuhan, di gereja pelayanan juga demikian. Ketika merasa gereja ini aman-aman saja, nyaman, kita pelayanan gitu-gitu aja. Yang awalnya persekutuan umat Kristen atau yang dikatakan jemaat, eklesia itu kumpulan orang percaya, itu harusnya memberitakan Injil. Tetapi sering gereja merasa nyaman. Nah, ini latar belakangnya saja. Nah, sampai pada suatu titik umat Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Oleh karena apa? Raja yang memimpin berikutnya tidak mengenal jasa Yusuf. Nah, ini juga pelajaran juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai generasi kita lupa terhadap kasih Tuhan ketika kita lalai mengajarkan kepada generasi-generasi di bawah kita. Mungkin bangsa Mesir tidak memberikan pengajaran sejarah bahwa dulu bangsa ini mengalami musibah atau bencana kelaparan dan Tuhan memakai Yusuf. Nah, raja yang baru tidak mengenal lagi Yusuf. Artinya raja ini tidak belajar dari sejarah. Makanya di Indonesia ada istilah jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, ini penting. Kita juga penting mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi-generasi kita untuk melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa, sehingga tidak ada generasi kita yang tidak akan mengenal Allah. Nah, ini latar belakangnya Bapak Ibu. Tetapi Allah yang begitu luar biasa kasihnya kepada umatnya, Ia telah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk membuat bangsa yang besar. Bukan hanya menjadi bangsa yang besar, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika bangsa Israel mengeluh, Tuhan mendengarkan. Tema firman Tuhan pada pagi ini, menang atas kekhawatiran. Bagaimana kita bisa menang atas kekhawatiran? Yang pertama adalah kita baca dulu latar belakangnya ya. Kejadian 45 ayat ketiga. Saya akan bacakan Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 dimulai ayat yang ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak dapat membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Jadi ayat ke-8 dalam Kejadian 45. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Untuk dapat menang dari kekhawatiran, yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus
positif dari setiap persoalan atau pergumulan hidup. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dan selama 16 tahun tidak ketemu, ada bencana kelaparan. Israel datang ke Mesir, bertemu dengan Yusuf yang sudah menjadi penguasa di Mesir, menjadi perdana menteri. Sudah pangklik karena wajah Yusuf yang tadinya Yahudian, orang Yahudi kan biasanya kan rambutnya panjang, gondrong, jenggotnya panjang. Tetapi ketika dia ada di Mesir, Yusuf dikatakan mencukur rambutnya, jadi kelihatan klinis, ganteng kayak saya gini ya. Haleluya. Gitu. Pangkling saudara-saudaranya, tetapi jangan kita tidak melihat panglingnya. Saudaranya menjadi takut, menghadap penguasa aja sudah takut. Umat Israel ini, saudara-saudara Yusuf, apalagi melihat kejadian sebelumnya bahwa saudara-saudaranya telah mengusahakan atau mengupayakan membunuh Yusuf, dan akhirnya dia menjual Yusuf. Bapak Ibu dapat bayangkan, seringkali kita sebagai manusia kan, kalau melihat atau ketemu orang yang tadinya berusaha menyakiti kita, menjatuhkan kita, begitu ketemu kan yang ada di benak kita kan dendam, biasanya gitu. Apalagi kita mempunyai kesempatan untuk membalas. Yusuf mempunyai kesempatan untuk membalas saudara-saudaranya. Bapak Ibu bayangkan, Yusuf dijual menjadi budak, dan setelah dia jadi penguasa, saudara-saudaranya ketemu. Harusnya secara manusiawi ini kesempatan. Lo belum tahu, sekarang waktunya. Tetapi apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf tidak melihat sisi negatif apa yang dilakukan saudara-saudaranya. Dia melihat sisi positifnya, bahwa Allah lah yang mengutus Yusuf untuk mendahului saudara-saudaranya ke Mesir, sehingga anak keturunan Israel dapat terpilih. Yusuf melihat rencana Tuhan di sini. Dia tidak melihat sisi negatifnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menang dari rasa khawatir, kalau kita mengandalkan kekuatan kita secara manusiawi, itu tidak mungkin. Dan secara pribadi, saya juga katakan, sebagai manusia kita wajar kalau khawatir. Kalau kita tidak mengalami khawatir, itu namanya dablek, kata orang Jawa. Masa bodoh, mau di rumah nggak ada makanan, bodoh amat. Yang penting saya happy. Mau di rumah ada persoalan, mau di pelayanan ada persoalan, bodoh amat. Itu kalau orang yang dablek. Nah, kekhawatiran itu wajar, manusiawi. Meskipun saya sebetulnya sedih, apalagi situasi seperti saat ini, kondisi virus corona yang semakin mengkhawatirkan, saya sebagai hamba Tuhan sedih. Kalau boleh meminjam istilah dari mantan Presiden RI yang ke-6, saya turut prihatin. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya tidak sampaikan firman Tuhan. Kita anak-anak Tuhan, untuk dapat menang dari rasa khawatir, kita harus melihat segi positifnya. Memang gereja ini kita beribadah tidak bisa tatap muka, tetapi kita harus melihat sisi positifnya. Saya pribadi sebagai hamba Tuhan, saya melihat positif. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan,
yang biasanya didengar oleh jemaat-jemaat di tempat ini saja, sekarang di tempat lain bisa mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Di tempat lain bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan bukan saat ini saja, karena ibadah ini direkam, minggu besok, bulan besok, tahun besok, masih ada orang yang berkesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Nah, saya melihat sisi positifnya. Jadi ketika kita menghadapi situasi kondisi yang seharusnya tidak menimpa kita sebagai umat percaya, karena umat percaya dijamin hidupnya oleh Tuhan, tetapi kita hidup di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita pun harus merasakan apa yang terjadi di dunia ini. Imbas dari situasi dan kondisi di dunia ini, di bangsa ini, kita harus mengalaminya. Tetapi kita jangan melihat sisi negatif. Kita harus mengambil sisi positifnya. Ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam hal ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kita baca di Keluaran tadi, pasal yang kedua, ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dalam situasi yang membuat hati kita cemas, hati kita takut, kita merasa khawatir, yang kedua adalah kita berseru kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena doa itu besar kuasanya. Ada doa yang kita naikkan. Saya ambil sisi positif, Bapak Ibu. Ketika situasi seperti ini terjadi, ibadah tidak bisa diadakan secara tatap muka, banyak keluarga-keluarga yang mulai membangun mesbah keluarga. Ada doa bersama, ada ibadah bersama di dalam keluarga. Dan keintiman kita kepada Tuhan semakin kita rasakan. Nah, kita melihat bahwa meskipun kita tidak dapat beribadah, tetapi ketika kita berdoa, kita bisa mengalami jamahan Tuhan di dalam keluarga kita. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang keempat, Paulus katakan demikian dalam firman Tuhan. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 dan 7 dikatakan seperti ini. Bapak Ibu saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Filipi pasal 4 ayat ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, jangan malah kita lupa berdoa. Firman Tuhan dikatakan dalam segala hal. Jadi meskipun persoalan yang remeh-temeh, karena Paulus ini memang bahasanya bahasa terkadang yang sulit diselami, sulit dipahami, tetapi ketika kita memahaminya, kita akan mendapatkan makna yang luar biasa. Paulus tidak katakan gini, ketika orang bertanya, apakah penting hal-hal yang kecil kita berdoa kepada Tuhan? Kalau kita memahami ayat ini begini, apakah penting sih? Karena kan dalam segala hal, apakah penting hal-hal yang sifatnya remeh-temeh kita berdoa kepada Tuhan? Ingat, doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Seberapa komunikasimu dengan Tuhan, seberapa intim engkau kepada Tuhan, itulah doa. Jadi ketika apakah perlu
kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan menganggap persoalan itu besar? Tidak. Kalau kita memahami ayat ini, dalam segala hal berarti di hadapan Tuhan itu nggak ada persoalan yang terlalu besar. Jadi jangan kau bilang ini persoalan sepele, saya nggak perlu berdoa kepada Tuhan. Ingat, dalam segala hal dan dengan ucapan syukur. Nah, kuncinya sini, dengan ucapan syukur. Saudara, kita jangan memaknai ucapan syukur ini adalah ketika doa kita dijawab Tuhan. Kita akan menjadi salah ketika kita mengucap syukur ketika doa kita dijawab Tuhan. Firman Tuhan katakan berdoalah dalam segala hal dengan ucapan syukur, dalam artian adalah ketika doa kita didengar Tuhan saja, itu kita sudah bersyukur. Bapak Ibu harus memahami hal ini. Jadi kita jangan bersyukur ketika doa kita dijawab Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam segala hal dengan ucapan syukur. Maknanya ialah ketika kita berdoa hal apapun dan doa kita itu didengar Tuhan, itu sudah merupakan ucapan syukur. Kita bersyukur kalau Tuhan mau mendengarkan doa saya. Dan jawaban doa dari Tuhan dalam menjawab doanya nggak selalu berkata iya. Ini yang menjadi kunci. Kalau kita bersyukur saja ketika doa kita dijawab, berarti kita memaksakan Tuhan untuk ketika berdoa Tuhan menjawab iya. Padahal Tuhan bisa menjawab tunggu atau no. Ketika kita punya anak kita meminta, Papa, Mama, aku mau beli mainan ini dong. Bapak Ibu kasih, belikan. Tetapi ketika anak Bapak Ibu, Papa, Mama, aku mau ini dong. Pas Bapak Ibu nggak ada uang, Bapak Ibu jawab tidak. Karena apa? Kondisi nggak punya uang. Tapi bukan dalam arti Tuhan tidak punya segala sesuatu. Jadi doa itu bisa dijawab Tuhan, yes, aku menjawab. Bisa juga Tuhan berkata, tunggu, belum waktunya. Tuhan bisa berkata, tidak, bukan itu rencanaku. Nah, kita harus bersyukur. Firman Tuhan katakan kita berdoa dalam segala hal dengan ucapan syukur itu berarti ketika kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mau mendengar doa kita, kita harus bersyukur. Oh, Tuhan mau mendengar doa saya, meskipun jawabannya adalah tidak, karena Tuhan memiliki rencana yang terbaik buat saya. Doa untuk menang dari segala kekhawatiran, menang dari ketakutan, menang dari kecemasan, kita harus berdoa. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu anak saya mendapatkan teror atau intimidasi. Ketika dia ada yang chat di WA-nya, dia belum buka, tapi ketika dia baca tulisannya innalillahi wa innalillahi rojiun. Turut berduka cita ya Mawar, anak saya namanya Mawar yang cantik, atas meninggalnya orang tua kamu. Dan masih ada lagi 2 chat di bawahnya, tapi dia buka karena dia sudah lihat chat yang pertama punya itu, dia panik. Dia langsung telepon ke orang tuanya, telepon saya, telepon mamanya. Mama sehat. Sehat deh, ada apa? Papa sehat, Papa di mana? Papa lagi kerja di gudang. Panggil Papa.
Saya dipanggil sama istri saya, "Papa sini dulu, ini Mawar." "Kenapa Mawar? Ada yang chat begini-begini." Saya katakan, "Ini teror. Secara manusia kita marah, secara manusia kita ingin tahu siapa ini orangnya. Tetapi tindakan yang pertama untuk mengatasi, untuk kita menang dari ketakutan, kekuatan, kecemasan, kita berdoa bersama. Saya, istri saya, sama Mawar yang di Bali berdoa. Kita ampuni orang ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan ampuni, dan kalau boleh jamah orang ini sehingga ia bisa merasakan kasih Tuhan. Sungguh luar biasa ketika kita mempunyai kehidupan doa, kita mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yusuf juga demikian, mengampuni saudara-saudaranya. Kalau kita tidak ada kehidupan doa, kita akan terbawa dalam situasi bahwa ini teror ini membuat hidup kita khawatir dan cemas. Apa yang terjadi besok? Anak saya bilang, "Papa jangan keluar rumah." Intimidasi ini Bapak Ibu. Masa saya nggak boleh keluar rumah? Nanti saya makan apa? Karena saya cari uang. Kita harus berdoa. Jadi Bapak Ibu, ketika kita baca firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6 dan 7 ini, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, dikatakan dalam ayat 7, akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita berdoa, hal kecil sekecil apapun, Bapak Ibu mungkin hari ini gak punya pulsa, gak apa-apa, curhat kepada Tuhan. Tuhan, sampai pulsa aja saya gak punya Tuhan. Paket saya udah jauh. Gak apa-apa. Karena dari doa itu ketika kamu mengutarakan kepada Tuhan, damai sejahtera Allah menguasai hati pikiran kita, sehingga kita dapat berpikir, oh cuma paket ternyata ya, cuma pulsa ya. Orang lain yang lebih dari saya banyak, ngapain saya soal pulsa saya khawatirkan. Nah, ketika kita intim kepada Tuhan, hal-hal yang sepele kita sampaikan kepada Tuhan, damai sejahtera Allah itu menguasai hati dan pikiran kita. Jadi ketika kita ingin menang dari kekhawatiran, yang kedua adalah berdoa. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke Keluaran 3. Yang ketiga, kita akan baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang 6 sampai 8 saya akan bacakan. Ayat yang ke-6 dikatakan, lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hemi dan orang Yebus. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita dapat menang dari kekhawatiran, yang ketiga adalah percaya akan janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada bapa leluhur kita, pada Abraham, Ishak dan Yakub, akan membawa keluar pada suatu negeri yang berlimpah susu madu. Ini adalah gambaran Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam
kita masih mengalami hidup di dunia ini, penyertaan Tuhanlah yang ada. Bapak Ibu bisa baca nanti penyertaan Tuhan di dalam Keluaran ini mulai pasal 13 dan selanjutnya. Karena pasal pertama sampai pasal 12 ini menceritakan bagaimana Tuhan memilih Musa untuk membawa umat Israel keluar. Dan setelah keluar nanti pemeliharaan Tuhan terjadi di dalam Keluaran 13 sampai selanjutnya. Yang ketiga, ingat janji Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat ke-10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi Bapak Ibu ingat janji Tuhan. Bagaimana kita mau terbebas atau kita mau menang atas kekhawatiran kalau kita tidak memandang persoalan dengan hal-hal yang negatif dari persoalan itu? Kita ambil negatifnya, kita tidak pernah berdoa, kita tidak pernah membaca firman Tuhan sehingga tidak tahu janji-janji Tuhan. Jadi untuk kita dapat menang dari kekhawatiran adalah kita harus ingat janji Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, kita melihat janji Tuhan. Tuhan berjanji membawa Israel keluar dari tanah Mesir menuju negeri yang berlimpah susu dan madu, yang adalah gambaran bahwa Tuhan menyelamatkan kita, membawa kita untuk mendapatkan keselamatan. Dan sementara kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini untuk menuju surga yang kekal itu, kita disertai Tuhan. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Apakah kita menang dari kekuatan itu sesuatu yang mustahil? Tidak. Kita akan menang dari kekhawatiran ini kalau kita benar-benar memahami firman Tuhan bahwa ada janji Tuhan. Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau, aku akan menolong engkau, bahkan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Oh, sebab itu tidak ada kata kita kalah oleh kekhawatiran apabila kita percaya terhadap janji firman Tuhan. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Lalu yang keempat, kita akan baca di pasal yang keempatnya Bapak Ibu. Pasal yang keempat dalam Keluaran dikatakan demikian. Pasal yang keempat ayat dari ayat 2 saya bacakan. Tuhan berfirman kepadanya, kepada Musa maksudnya, apakah yang di tanganmu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Bapak Ibu, ketika Allah memilih Musa untuk membawa umat Israel keluar dari bangsa Mesir, Tuhan tidak memilih Musa ketika Musa ada di istana Firaun. Nah, Bapak Ibu nanti setelah membaca kitab Keluaran secara keseluruhan, Bapak Ibu akan paham. Musa dididik di dalam istana, di dalam kerajaan, dididik oleh hikmat Mesir, dididik oleh kemampuan perang oleh Mesir, sehingga secara manusiawi Musa itu mampu dengan tangannya membebaskan bangsa Mesir. Tetapi kalau kita baca, ketika Musa menolong orang Ibrani
yang dianiaya oleh orang Mesir, Musa menolong dan membunuh orang Mesir itu, saudara-saudaranya umat Ibrani atau orang Israel ini berkata, siapa yang memilih menjadikan engkau pemimpin atas kami? Ketika Musa memisahkan saudaranya bangsa Israel, bangsa Ibrani yang berkelahi, saudara-saudara berkata demikian, memang kami memilih kamu sebagai pemimpin kami. Bahkan ketika Fir'aun mendengar bahwa Musa membela bangsanya, Fir'aun berikhtiar membunuh Musa, sehingga Musa melarikan diri ke tanah Midian. Nah, pelajaran yang kita ambil Bapak Ibu adalah ketika kita ini merasa kuat, Tuhan tidak akan memakai keberadaan kita. Jadi maaf, yang keempat tadi, yang ketiga adalah percaya kepada Tuhan, yang keempat adalah percaya terhadap kuasa Tuhan. Yang keempat, Tuhan menyatakan kuasanya melalui Musa ketika Musa merasa dirinya tidak ada apa-apanya. Musa lari ke Midian, dan disitulah Tuhan mengajarkan segala sesuatu bahwa engkau ini tidak ada apa-apanya. Meskipun Musa dididik selama 40 tahun di istana Fir'aun, selama 40 tahun pula Tuhan mendidik di padang gurun menjadi gembala kambing domba. Dan bukan hanya Musa saja, kita melihat Daud yang begitu gagahnya bisa mengalahkan Goliat, tetapi Tuhan tempatkan Daud untuk diburu oleh Saul sehingga dia melarikan diri ke gua-gua, ke hutan-hutan seperti binatang buruan. Supaya apa? Supaya Daud menyadari bahwa sesungguhnya saya ini gak ada apa-apanya. Nah, kita juga demikian Bapak Ibu. Ketika kita merasa diri kita mampu, merasa diri kita kuat, Tuhan tidak akan menyatakan kuasanya kepada kita. Tuhan membiarkan kita supaya merasa, oh saya tidak mampu. Hanya kekuatan Tuhan adalah kuasa Tuhanlah yang mampu menjadikan saya seperti ini. Seperti itu. Ketika Daud menyadari di dalam persembunyiannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menyadari bahwa sesungguhnya dia ini adalah seekor domba yang tidak memiliki kekuatan apapun. Setelah Daud menyadari hal itu, baru Tuhan angkat Daud menjadi seorang raja. Demikian juga kalau kita membaca kisah Elia. Elia melarikan diri di padang gurun, bahkan sampai dipelihara oleh janda yang tidak memiliki apa-apa. Ketika Elia menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya, Tuhan memakai dia untuk mengalahkan nabi-nabi Baal. Demikian juga Saul atau Paulus. Ketika Paulus merasa diri kuat menjadi seorang Saulus, Tuhan tidak akan pakai. Tuhan beri dia supaya dia merasa dirinya adalah orang yang lemah, sehingga Paulus menyadari bahwa di dalam kelemahan pula kuasa Tuhan menjadi nyata. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita merasa diri kita kuat, merasa diri kita mampu untuk menghadapi situasi dan kondisi akhir-akhir ini, disitulah kita akan mengalami kekhawatiran.
mengizinkan kita mengalami situasi seperti ini, mengalami imbas dari situasi pandemi, supaya kita berserah kepada Tuhan. Jaminan Tuhan ada pemeliharaan. Tetapi kalau kita merasa kuat, ya sudah, kamu kerja sendiri saja. Aku tidak akan menyatakan kuasa, aku tidak akan menyertai engkau. Tetapi kita berserah bahwa sesungguhnya aku ini tidak ada apa-apanya, maka Tuhan akan menyertai kita. Seperti Musa, ketika Musa merasa, jangan aku Tuhan, kirim orang lain saja. Karena apa? Musa menyadari ketika dia mau menyelamatkan bangsanya dengan caranya sendiri, dia tidak mampu, bahkan dikejar-kejar oleh Fir'aun, mau dibunuh. Tetapi ketika Tuhan yang memilihnya, Tuhan menyertai dengan otoritasnya. Apa yang di tanganmu? Tongkat. Saat ini juga berkata, ketika kita menghadapi persoalan, apa yang di tanganmu? Apa yang kau miliki? Jangan kau minder atau pesimis dengan usaha yang kecil, modal yang kecil. Kalau kuasa Tuhan menyertai kita, maka Tuhan sanggup memberkati kita. Lalu kita akan baca ayat yang ke-22. Apa yang terjadi ketika keempat ini tadi kita praktekkan dalam hidup kita? Dalam Keluaran pasal 3 ayat ke-22, mulai ayat 20 saya bacakan. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan melakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Ayat ke-22. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kelihatannya kata-kata merampasi orang Mesir itu agak mengganjal ya, seolah-olah bangsa Israel itu mencuri atau merampok harta milik orang Mesir. Tetapi kita tidak memaknai itu, meskipun dalam Alkitab Ibrani-nya dituliskan Wewishaltem dari kata Nashal, diterjemahkan dalam bahasa Inggris blunt atau menjarah, diterjemahkan juga ada kata bahasa Inggris yang lain menerjemahkan snatch atau merebut, ada juga yang menerjemahkan dengan despoil atau merampas. Tetapi kita tidak melihat terjemahan ini, kita melihat maknanya adalah karena bangsa Israel hidup selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, bahkan berabad, dijajah, bahkan diperbudak, tidak mendapatkan upah. Sehingga Tuhan memberikan kompensasi pada bangsa Israel ketika bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir. Sehingga Tuhan menjadikan bangsa Mesir bermurah hati terhadap umat Israel. Jadi kata-kata yang tadi merampasi tadi, kita tidak memaknainya bahwa umat Israel dipersilahkan mencuri atau merampok harta umat Mesir. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi situasi sehingga hati kita menjadi cemas, menjadi takut, menjadi khawatir, bagaimana kita bisa menang atas hal ini? Sebentar lagi hari kemerdekaan, bagaimana kita bisa merdeka dari kekhawatiran ini? Sementara kita katanya sudah merdeka, tetapi kita menghadapi situasi seperti ini. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah kita bisa menang dari kekhawatiran ini. Yang pertama adalah kita harus melihat sisi positif dari persoalan yang ada. Yang kedua, kita harus senantiasa berdoa. Dan yang ketiga, kita harus percaya terhadap janji Tuhan. Yang keempat, kita harus percaya terhadap kuasa Tuhan. Maka kita yakin dan percaya ketika kita melakukan hal ini, ada kompensasi dari Tuhan. Ketika kita
menghadapi situasi membuat kita khawatir dan kita mampu mengatasinya, Tuhan akan memberikan kompensasi terhadap kita. Tuhan akan memulihkan usaha kita yang mungkin sudah terkena dampak. Tuhan akan memberikan pekerjaan engkau kembali ketika engkau mengalami PHK, dan Tuhan akan memulihkan persoalan-persoalan apapun yang engkau hadapi ketika engkau melakukan hal ini. Kita engkau meresponi firman Tuhan, melihat segi positif, kita berdoa, kita percaya kepada janji Tuhan, dan kita percaya akan kuasa Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi siapapun Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak buat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh memberkati seluruh jemaat yang mendengarkan Bapak. Kami tidak dihantui rasa takut, kami tidak dikuasai rasa cemas, kami tidak mengalami rasa khawatir. Seandainya kami mengalami itu pun kami dapat mengatasinya, karena kami yakin dan percaya Allah Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman itu di dalam hati kami, agar kami tetap memiliki iman dan percaya di dalam Tuhan, bahwa janji Tuhan akan memelihara hidup kami. Tuhan akan memegang kami dengan tangan kanan-Mu dan membawa kami menuju kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memakai hamba-Nya lebih luar biasa lagi. Kita akan masuk dalam pengumuman untuk jadwal pelayanan Minggu tanggal 22 Agustus. Pembicara oleh Evangelis Yordan Penutup, SPH, WL Ibu Sansan, singernya Ibu Hatimah dan Ibu Eli, pemusik Arifin, Revan dan Dendi, doa syafaat oleh Bapak Herman. Demikian pengumuman. Kita siapkan hati kita untuk berdoa syafaat.
Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini Tuhan kami kembali datang ke hadirat mengucap syukur terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan. Kalau di sepanjang minggu yang kami lalui kami boleh terus ada Tuhan sampai hari ini, itu semuanya bukan karena kekuatan dan kemampuan kami Tuhan. Itu adalah kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam pemeliharaan hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Allah yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kau Allah yang setia memelihara hidup kami Tuhan. Sekalipun begitu banyak persoalan dan pergumulan hidup yang kami hadapi, tetapi kami percaya Kau tetap setia mengiringi dan menyertai seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar dari pagi awal sampai siang hari ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman itu yang Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Bahkan dimanapun saudara-saudara kami yang berada dalam Tuhan, boleh memberkati seluruh kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa untuk Bapak Tuhan Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dari pagi siang hari ini Tuhan. Kau berkati Kau pakai lagi bilang Tuhan, pengurapan yang daripada-Mu Tuhan, agar setiap kebenaran firman yang disampaikan Tuhan boleh memberkati banyak orang Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan dan kemampuan dan otoritas yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini. Kami membawa bangsa dan negara kami dalam kuasa tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan Jokowi. Pagi dia lebih lagi Tuhan berikan kepekaan untuk melihat keadaan yang terjadi di tengah bangsa dan negara ini. Agar dia bertindak dengan baik Tuhan untuk menyelesaikan COVID-19 di negara ini Tuhan. Dan juga Tuhan semua pemerintahan yang ada tertinggi sampai baik juga Tuhan, MPR, DPR Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Agar mereka Tuhan mengambil keputusan di tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan, dengan keputusan yang berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi gubernur, wali kota, dan juga Tuhan camat, lurah, dan RT. Kami serahkan semuanya pemimpin-pemimpin yang ini Tuhan dalam kuasa tangan-Mu. Pakailah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan dan melakukan tugas dan pekerjaannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami dalam kuasa tangan-Mu. Kami percaya Kau dapat membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu. Dimanapun mereka saat ini Tuhan yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu adalah menjadi berita bagi kaki mereka dan terang di setiap jalan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan jemaat saat ini yang mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh Tuhan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan jangan Tuhan rawat dan berikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan bahwa Kau memelihara hidup mereka Tuhan, bahkan mereka yang kehilangan pekerjaan Kau menyediakan pekerjaan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Bahkan mereka yang memiliki sumber beban berat Tuhan berikan jalan keluar dan jawabkan setiap masalah yang mereka dari saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami penyakit COVID-19 Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Kami percaya bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini Tuhan. Mari Tuhan Kau jawab, Kau lawan mereka Tuhan, berikan tolong Kau sembuhkan mereka Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang sudah meninggal, kehilangan keluarga mereka Tuhan, Kau berikan kekuatan dan penghiburan bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Berkati gereja ini menjadi gereja yang menjadi berkat. Apapun yang kami butuhkan, kami perlukan Tuhan, baik pembangunan Tuhan. Kami percaya hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan, bagi kami adalah Engkau sumber berkat. Kami percaya Kau memberkati gereja ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala sidang kami di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru Tuhan untuk melayani. Kami percaya Tuhan Kau menyertai memimpin seluruh kehidupannya Tuhan, menjadi gembala sidang yang baik di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa saat ini Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang menginjili di pelosok tanah air, kami serahkan juga dalam kuasa tangan-Mu. Pakai mereka menjadi alat-alat tangan-Mu Tuhan, agar mereka menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau saat ini, agar mereka juga Tuhan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, kami percaya memberkati semua saudara-saudara kami ya Tuhan, yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu Tuhan. Kami serahkan dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Inilah dalam korona hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah segala berkat kasih anugerah-Nya. Pulanglah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pertolongan dari Yesus Kristus, kuatan penyembuhan Roh Kudus senantiasa menyertai-mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.